Good morning, everyone. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Speaking to all my brothers and sisters in Christ, it is a privilege for me to celebrate this Easter Sunday with you. Para saudara-saudariku di dalam Kristus adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa merayakan Minggu Paskah bersama dengan kalian. And speaking to all the visitors and newcomers to our church, we are so happy to have you with us today. Dan kepada semua pengunjung dan orang baru di gereja kami sangat senang bersama saudara pada pagi hari ini. We would like to welcome you to our church on this special occasion. Kami mau menyambut saudara ke gereja kami pada hari yang khusus ini. Perhaps some of you were invited by your Christian friend to join us on our Easter celebration today. Mungkin sebagian dari saudara diundang oleh temanmu yang Kristen untuk ikut kepada perayaan Paskah pada hari ini. I suppose it is good for me to begin my sermon today by answering a simple question: what is Easter all about? Saya kira baik bagi saya untuk memulai khotbah pada pagi hari ini dengan menjawab sebuah pertanyaan sederhana, yaitu apakah makna dari Paskah? There are many historical theories that attempt to explain the origin of the name Easter. Ada banyak teori sejarah yang mencoba menjelaskan asal muasal dari kata Paskah atau dalam bahasa Inggris Easter. As a Chinese myself, I'm still not quite sure why the West calls this day Easter. Sebagai orang Tionghoa, saya sendiri tidak terlalu yakin mengapa orang-orang di Barat menyebut hari ini hari Easter. Back in Malaysia, we grew up calling this special day 复活节 or Resurrection Day. Di Malaysia dulu saya memanggil hari ini Fu Huo Jie yang artinya hari kebangkitan. And I think the Chinese name is more self-explanatory. Dan saya rasa nama Mandarinnya lebih jelas. Easter Sunday or the Resurrection Sunday is a special day that Christians have chosen to commemorate the resurrection of Jesus Christ. Minggu Paskah atau Minggu Kebangkitan adalah satu hari yang spesial yang dipilih orang Kristen untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Let us open our Bibles to Matthew 27. Mari kita membuka Alkitab kita kepada Matius pasal 27. Matthew 27. Matius 27. Today we will read from Matthew 27, verse 57, until Matthew 28, verse 15. Hari ini kita akan membaca dari Matius 27 ayat yang ke-57 sampai Matius 28 ayat 15. Starting from Matthew 27, verse 57, I will invite Brother David, our interpreter today, to read in Indonesian language, one verse, and then I'll ask the congregation to read the second verse, taking turns until verse 15 of chapter 28. Mulai dari ayat 57, penterjemah akan membaca satu ayat demi satu ayat bergantian dengan saudara sampai ayat 15 pasal 28. Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." This is what the Bible recorded on the resurrection of Jesus. Inilah yang dicatat di dalam Alkitab tentang kebangkitan Yesus. The word resurrection means coming back to life from death. Kata kebangkitan artinya hidup kembali dari kematian. So if we are celebrating the resurrection of Jesus Christ, it assumes that that he had previously died. Jadi jika kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, itu mengasumsikan bahwa ia telah sebelumnya mati. And yes, it was written in the Bible that Jesus Christ was sentenced to death by the Roman Empire. Dan ya, tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati oleh kekaisaran Romawi. This incident happened 2,000 years ago. Kejadian ini terjadi 2000 tahun yang lalu. And the sentence was issued by a Roman governor named Pontius Pilate. Dan putusan itu dijatuhi oleh seorang wali negeri Romawi yang bernama Pontius Pilatus. Under Pontius Pilate, Jesus was sentenced to death by crucifixion. Di bawah Pontius Pilatus, Yesus dijatuhi hukuman mati dengan penyaliban. His hands and feet were nailed to a wooden cross. Tangan dan kakinya dipakukan di atas salib kayu. And he was to hang on the cross until his death. Dan ia akan digantung di atas salib itu hingga ia mati. And not long after, Jesus died on the cross. Dan tidak lama setelah ia digantung, ia mati di atas salib. And his corpse was buried in a tomb. Dan jenazahnya dikuburkan di dalam sebuah kubur. But on the third day after his death, Jesus Christ came back to life. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit kembali menjadi hidup. And this is why the church celebrates both the Good Friday and Easter Sunday. Dan inilah sebabnya gereja merayakan baik Jumat Agung maupun Minggu Paskah. Good Friday, which happened 2 days ago, commemorates the death of Jesus Christ. Jumat Agung yaitu 2 hari yang lalu memperingati kematian Yesus Kristus. Easter Sunday, which happens 2 days after Good Friday, commemorates the resurrection of Jesus Christ. Minggu Paskah yaitu yang terjadi 2 hari setelahnya memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Normally in this church, we preach through the Bible chapter by chapter. Biasanya di dalam gereja ini kami mengkhotbahkan Alkitab pasal demi pasal. But today I would like to preach a topical sermon on resurrection. Akan tetapi hari ini saya ingin mengkhotbahkan dengan satu topik khusus yaitu tentang kebangkitan. I will refer to various passages in the Bible that tell us about resurrection. Saya akan merujuk kepada beberapa bagian di dalam Alkitab yang menunjuk kepada kebangkitan. Hopefully by this way, the sermon can help you
get a big picture view on what the Bible teaches about resurrection. Dan kiranya dengan demikian saudara dapat mendapatkan gambaran yang besar tentang apa yang Alkitab katakan tentang kebangkitan. My hope for today is two. Harapan saya untuk hari ini ada dua. Firstly, I hope to present what the Bible really says about resurrection as faithfully as I can. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa apa yang Alkitab katakan tentang kebangkitan dengan sesetia mungkin. Secondly, I hope to convince you that the resurrection is true and why it matters to you. Dan yang kedua saya ingin meyakinkan saudara bahwa kebangkitan itu benar-benar sejati dan mengapa hal ini penting bagi saudara. The sermon then will be separated into two parts. Khotbah ini akan dibagi menjadi dua bagian. In the first part, we will answer the question, what does the Bible say about the resurrection of Jesus Christ? Bagian pertama kita akan menjawab pertanyaan apa yang Alkitab katakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. And after that, in the second part, we will answer the question, why should I believe in the resurrection of Jesus Christ? Dan setelah itu di bagian yang kedua kita akan menjawab pertanyaan mengapa saya harus percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Without further ado, let us enter into the first part of our sermon today. Tanpa menunda lagi mari kita masuk ke bagian pertama dari khotbah hari ini. What does the Bible say about the resurrection of Jesus Christ? Apa yang Alkitab katakan tentang kebangkitan Yesus Kristus? To answer this question, we need to go way back in the history of mankind. Untuk menjawab ini, kita harus kembali jauh ke belakang di dalam sejarah manusia. Well, the first book of the Bible is called Genesis. Kita pertama di dalam Alkitab disebut bagi kitab Kejadian. This book documents how God created the world and how the first humans lived on this earth. Dan kitab ini mencatat bagaimana Allah menciptakan dunia dan juga bagaimana manusia pertama hidup di bumi ini. The Bible tells us that in the beginning, God made all things good. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. And out of all the things He made mankind to be the greatest of His creation. Dan dari segala yang Ia ciptakan, Ia menjadikan manusia sebagai yang teragung dari segala ciptaannya. Because out of all the things He made, God made mankind to be like God. Karena dari segala sesuatu yang Ia ciptakan, Allah menjadikan manusia seperti Allah. Genesis chapter 1 says, "So God created man in His own image. In the image of God He created him, male and female He created them." Kejadian pasal 1 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mankind was made with a clear purpose. Manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas. Humans are to obey God and to enjoy everything that God had made in this world. Manusia harus menaati Allah dan ia harus menikmati segala yang telah Allah ciptakan di dunia ini. God promises prosperity and endless joy for obedience. Allah menjanjikan kemakmuran dan sukacita tak terhingga bagi ketaatan. But on the flip side, God determined that death was the punishment for disobedience. Tetapi sebaliknya Allah menetapkan bahwa maut adalah hukuman bagi ketidaktaatan. However, mankind did not obey God. Akan tetapi manusia tidak menaati Allah. The first humans that God made were Adam and Eve. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam dan Hawa. God planted a garden in a place called Eden, and He placed Adam and Eve in the garden. Allah menjadikan sebuah taman di tempat yang bernama Eden dan Allah menempatkan manusia di dalam taman itu. In this garden, God commanded Adam and Eve to take care of it and to enjoy all the fruits from the fruit trees. Dan di dalam taman ini Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk memeliharanya dan untuk menikmati semua buah-buahan dari pohon yang berbuah. And God commanded them, saying, "You may surely eat of every tree of the garden, but out of all the fruit trees there is one tree, called the tree of knowledge of good and evil. The fruit of that tree you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die." Dan Allah memerintahkan mereka, katanya, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi dari segala pohon yang ada buahnya, satu pohon yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buahnya jangan kau makan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. The tree of the knowledge of good and evil was planted as a test of obedience for mankind. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu ditanam sebagai ujian ketaatan kepada manusia. God provided Adam and Eve the best life they could live with God. Allah menyediakan hidup yang paling baik kepada Adam dan Hawa yang dapat mereka nikmati bersama dengan Allah.
At the same time, God also provided a choice for them to break their relationship with God. Pada saat yang sama Allah juga memberikan mereka pilihan untuk mengingkari hubungan mereka dengan Allah. And that choice came in the form of a fruit tree. Dan pilihan itu diberikan di dalam bentuk sebuah pohon. And mankind did not pass the test. Dan manusia tidak lulus di dalam ujian ini. Instead of living in perfect obedience to God, Adam and Eve fell into temptation and ate from the tree. Alih-alih hidup dengan ketaatan sempurna kepada Allah, Adam dan Hawa justru jatuh ke dalam godaan dan memakan dari pohon itu. Because of that, all of mankind became fallen. Dan karenanya seluruh umat manusia jatuh bersamanya. Their hearts were darkened and their desires were no longer pure. Hati mereka menjadi gelap dan keinginan mereka tidak lagi murni. They began to hate God and hate one another. Mereka mulai membenci Allah dan membenci satu sama lain. And the world is cursed because of sin. Dan seluruh dunia menjadi terkutuk karena dosa. Sin is the act of disobeying God. Dosa adalah sebuah tindakan melawan, tidak taat kepada Allah. Mankind sinned against God and became sinners. Manusia berdosa terhadap Allah dan menjadi pendosa. When we look around in this world, we see lots of things that are awfully wrong with society. Jika kita melihat ke sekeliling kita di dalam dunia ini, kita akan mendapati banyak sekali yang salah dengan masyarakat. We're constantly astounded by the extent of evil that mankind is capable of. Kita terus dikejutkan dengan betapa jahatnya manusia bisa melakukan kejahatan. Every day we see on the news there are reports on crime, on war, on injustice, on corruption, and all kinds of immorality. Setiap hari kita membaca berita dan di situ ada laporan tentang kejahatan, tentang perang, tentang ketidakadilan, tentang korupsi, dan tentang segala macam perbuatan tercela. But actually we don't have to look far to spot evil. Tetapi sesungguhnya kita tidak perlu melihat terlalu jauh untuk mendapati kejahatan. If we just look into our own hearts, we can already see evil within. Jika kita melihat ke dalam hati kita, kita pun sudah bisa mendapati kejahatan di sana. Our hearts are proud and greedy. Hati kita begitu angkuh dan juga rakus. Our brains contain selfish and hateful thoughts. Otak kita memiliki pikiran-pikiran yang egois dan juga penuh kebencian. An honest self-reflection will reveal the evils of society is the result of the evils of individuals just like you and me. Sebuah refleksi diri yang jujur akan mengungkapkan bahwa segala kejahatan di tengah masyarakat adalah hasil dari kejahatan individu-individu sama seperti saudara dan saya. We are inclined toward evil. Kita tercondong kepada yang jahat. And the Bible calls this problem sin. Dan Alkitab mengatakan masalah ini adalah dosa. However, God did not leave us hopeless. Akan tetapi Allah tidak meninggalkan kita tanpa pengharapan. Right after mankind sinned, God promised to save us out of the mess we have created. Tepat setelah manusia berdosa, Allah berjanji untuk menyelamatkan kita keluar dari kekacauan yang telah kita ciptakan sendiri. In Genesis, God promised that someone who is born of the woman will destroy evil once and for all. Di dalam Kejadian, Allah menjanjikan bahwa seseorang dari keturunan perempuan ini akan menghancurkan kejahatan sekali untuk selama-lamanya. And this is the good news for mankind. Dan ini adalah berita baik untuk manusia. The good news is God's promise to save us from sin by one man. Berita baik itu adalah janji Allah untuk menyelamatkan manusia melalui satu orang. And this man will be the savior of mankind. Dan satu orang ini akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Over the course of history, God sent his prophets to tell us more and more about the details of this good news. Di dalam sepanjang sejarah Allah mengutus para nabinya untuk memberitakan lebih banyak detail tentang kabar baik ini. These prophecies are like movie trailers given before the actual movie hits the cinemas. Dan nubuatan-nubuatan ini seperti cuplikan-cuplikan film yang telah diluncurkan keluar sebelum filmnya sendiri tayang di dalam bioskop. And these details were given before the Savior arrives. Dan detail-detail ini telah diberikan sebelum Sang Juru Selamat itu tiba. So that when he does arrive, mankind will know that he is the awaited Savior. Sehingga ketika ia tiba, ia datang, manusia dapat tahu bahwa ialah Sang Juru Selamat yang telah dinanti-nantikan itu.
One of the most significant prophecies was recorded in a part of the Bible called Isaiah chapter 53. Salah satu nubuatan yang paling penting tercatat di dalam Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 53. In that chapter, it is mentioned that the Savior will save us by bearing the consequence of our sins. Dan di dalam pasal itu dinyatakan bahwa Sang Juru Selamat akan menyelamatkan kita dengan menanggung konsekuensi dari dosa-dosa kita. He will take all the punishment that belongs to us. Ia akan mengambil semua hukuman yang menjadi milik kita. He will die for us. Dan ia akan mati bagi kita. According to God's standards, you and I have sinned against the God who made us. Menurut standar Allah, saudara dan saya telah berdosa terhadap Allah yang menciptakan kita. And the consequence of our sins is death. Dan konsekuensi dari dosa kita adalah kematian. But God in His grace will transfer this punishment of death to this one man. Tapi Allah di dalam anugerahnya akan memindahkan hukuman maut ini kepada satu orang. And by the death of this man, we will be saved. Dan melalui kematian dari satu orang ini, kita akan diselamatkan. This is one of the most powerful chapters in the Bible. Ini adalah salah satu pasal yang paling berkuasa di dalam Alkitab. And it was written hundreds of years before Jesus was born. Dan ia telah ditulis ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan. I will read for you and I hope you will pay attention to what it says. Saya akan membaca bagi saudara dan saudara mohon perhatikan apa yang dikatakan. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. This passage tells us that we sinners are like sheep that run everywhere according to our own desire. Perikop ini menyatakan bahwa kita itu seperti domba yang pergi ke sana kemari seturut dan keinginan kita sendiri. In other words, we live our lives in sin against God's will. Dengan kata lain, kita menghidupi hidup kita di dalam dosa bertentangan dengan kehendak Allah. But God in His love and mercy will lay our sins on this one man. Tetapi Allah di dalam kelimpahan kasih karunia-Nya akan menimpakan seluruh dosa kita kepada satu orang ini. This man will die on behalf of us, and His death will bring us peace with God. Orang ini akan menggantikan kita dan kematiannya akan memperdamaikan kita dengan Allah. While Isaiah chapter 53 is one of the most significant, it is far from being the most shocking. Meskipun Yesaya pasal 53 adalah salah satu yang paling penting, tetapi ia sama sekali bukanlah yang paling mengejutkan. Out of all the prophecies, the most shocking one is most likely Isaiah chapter 9 verse 6. Dari semua nubuatan yang paling mengejutkan kemungkinan besar adalah Yesaya pasal 9 ayat 6. Because in this great prophecy, the one who will save us is referred to as God. Karena di dalam nubuatan yang agung ini, Dia yang akan menyelamatkan kita dipanggil sebagai Allah. Isaiah chapter 9 verse 6 says, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Yesaya pasal 9 ayat ke-6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. These four titles are given to the prophesied Savior. Keempat gelar ini diberikan kepada Sang Juru Selamat yang dinubuatkan. And these titles are clearly too great to be given to a mere man. Dan jelas bahwa gelar-gelar ini terlalu besar untuk diberikan kepada hanya sebatas manusia saja. Especially the second one, Mighty God. Apalagi yang kedua, yaitu Allah yang perkasa. So this Savior that God had prepared for his people, will he be a man or will he be God? Jadi juru selamat ini yang disediakan Allah bagi umatnya, apakah ia manusia ataukah ia Allah? He will be both. Ia adalah kedua-duanya. In the book of John, the Bible tells us that this Savior is God who became human for us. Di dalam kitab Yohanes, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa juru selamat ini adalah Allah yang menjadi manusia bagi kita. The book of John opens like this. Kitab Yohanes dimulai seperti demikian. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Here it says that the Word was with God and the Word was God. Di sini dikatakan bahwa firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. So there are two characters, Jadi ada dua tokoh di sini. but together they are one God. Tetapi bersama-sama keduanya adalah satu Allah yang satu. And after that, John chapter 1 says this, Dan setelah itu Yohanes pasal 1 mengatakan demikian. and the Word became flesh and dwelt among us. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. In other words, this Word, who is God, became human and lived on earth as a human among humans. Dengan kata lain, maka Allah yang adalah firman yang adalah Allah ini menjadi manusia dan hidup di bumi sebagai manusia di antara para manusia. And who is this word referring to? Dan siapakah firman yang dimaksud di sini? It is referring to Jesus Christ, the Son of God, who is also God himself. Ia menunjuk kepada Yesus Kristus sang anak Allah yang adalah Allah. The Son of God became man in order to prepare himself as a human sacrifice. Sang anak Allah menjadi manusia untuk mempersiapkan dirinya supaya menjadi korban manusia. In other words, God became a man in order to die for the sins of man. Dengan kata lain, Allah menjadi manusia supaya ia mati bagi dosa manusia. And indeed, Jesus died. Dan benarlah Yesus mati. He came to earth to teach us how to live for God. Ia datang ke dunia untuk mengajar kita bagaimana hidup bagi Allah. He came to show us what it means to be holy and righteous. Ia datang untuk menunjukkan kepada kita apa artinya untuk hidup benar dan kudus. He reviewed the sins of mankind and called for change and repentance. Ia menyatakan dosa manusia dan menyerukan perubahan dan pertobatan. In the end, his people would not receive him nor his teachings. Pada akhirnya para pengikutnya tidak menerima dia maupun juga pengajaran-pengajarannya. And he was killed by his Jewish brothers, those whom he came to save. Dan ia dibunuh oleh saudara-saudaranya orang Yahudi yang bagi mereka ia datang untuk menyelamatkan mereka. Historically speaking, Jesus was just a man who was sentenced to death by crucifixion. Menurut sejarah, Yesus hanyalah seorang manusia yang dijatuhi hukuman mati oleh penyaliban. He was nailed on the cross and he died on the cross. Ia dipakukan ke kayu salib dan ia mati di atas kayu salib. But behind all these was the greatest act that had happened on earth. Tetapi di balik semua ini adalah sebuah kejadian yang paling agung yang pernah terjadi di bumi. Jesus died in order to save those who hated him. Yesus mati supaya ia menyelamatkan mereka yang membenci dia. He loved us while we were still sinners and gave his life for us. Ia mati bagi kita selagi kita masih pendosa dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Before his death, Jesus promised
that all who believe in him will not die, but instead receive eternal life. Sebelum ia mati, Yesus menjanjikan bahwa mereka, barang siapa yang menerima dia, tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. In John chapter 11, Jesus says, I am the resurrection and the life. Di dalam Yohanes pasal yang 11, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live, and everyone who lives and believes in me shall never die. Ia mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. But now Jesus is dead. Tetapi sekarang Yesus telah mati. The man who claimed that he can save others from death has ironically died. Orang yang mengaku bahwa ia dapat menyelamatkan orang lain dari maut secara ironis telah mati. At this point, it seems like Christianity has come to an end. Sampai pada titik ini, kelihatannya kekristenan seakan-akan telah berakhir. In fact, that's exactly what the followers of Jesus felt when he died. Dan sesungguhnya persis hal inilah yang dirasakan para pengikut Yesus ketika ia telah mati. They lost all motivation and strength. Mereka kehilangan segala motivasi dan kekuatan. All that's left is sorrow. Dan yang tersisa hanyalah duka cita. But what they didn't know clearly was that before his death, Jesus prophesied that he will die and he will surely come back to life. Tetapi yang tidak mereka ketahui dengan jelas adalah sebelum ia mati, Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan mati dan ia akan hidup kembali. In Mark chapter 9, Jesus says, the Son of Man is going to be delivered into the hands of man, and they will kill him. And when he is killed, after 3 days he will rise. Markus pasal 9 mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. And indeed, Jesus came back to life. Dan sungguh, Yesus hidup kembali. According to the prophecies, the Savior will die and come back to life. Menurut nubuatan, Sang Juru Selamat akan mati dan hidup kembali. In Isaiah 53, after the Savior is crushed and killed, it says in verse 10, di dalam Yesaya 53, setelah Sang Juru Selamat diremukkan dan dibunuh, ia berkata pada ayat yang ke-10, when his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring, he shall prolong his days, the will of the Lord shall prosper in his hand. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Here, God promises to prolong his life after his death. Dan di sini Allah menjanjikan bahwa umurnya akan lanjut setelah kematiannya. After Jesus died, he was buried. Setelah Yesus mati, ia dikuburkan. But on the third day, he rose again according to the scriptures. Tetapi setelah 3 hari kemudian, ia bangkit kembali seturut kitab suci. Death could not hold him. Maut tidak dapat menahannya. He has come back to life to show us that he is more powerful than death itself. Ia telah bangkit kembali dan menunjukkan kepada kita bahwa ia lebih berkuasa daripada maut itu sendiri. And surely he is able to save us from our deaths as well. Dan tentu saja ia pun sanggup untuk menyelamatkan kita dari kematian kita sendiri. This is what the Bible records about the resurrection of Jesus Christ. Dan inilah yang Alkitab catat tentang kebangkitan Yesus Kristus. However, some people might say that this can't be true. Akan tetapi sebagian orang mungkin akan berkata bahwa ini tidak mungkin benar. Resurrection is unscientific and therefore impossible. Kebangkitan itu tidak ilmiah dan karena itu tidak mungkin terjadi. However, what is impossible for man is possible for God. Akan tetapi apa yang mustahil bagi Allah itu mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. If indeed God created the world and established its rules, jika benar bahwa Allah menciptakan dunia dan menetapkan seluruh hukum-hukumnya, then he must have absolute control over nature to act outside the bounds of what is natural. Maka tentu ia mempunyai kendali mutlak atas seluruh alam semesta dan untuk bertindak di luar batas-batas yang alamiah. Because of this, it is not within our interest to debate further on whether resurrection was possible.
Karena itu kita tidak tertarik untuk memperdebatkan apakah kebangkitan itu mungkin terjadi atau tidak. The question we are asking is whether it actually happened. Yang pertanyaan yang kita tanyakan apakah ia benar-benar telah terjadi. So now I would like to give you two reasons why the resurrection of Jesus is believable. Jadi sekarang saya akan memberikan saudara dua alasan mengapa kebangkitan Yesus itu dapat dipercaya. Firstly, the resurrection of Jesus Christ was witnessed by many people. Yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus disaksikan oleh banyak orang. In 1 Corinthians 15, Paul recorded the people who personally saw Jesus alive after his death. Di dalam 1 Korintus 15, Paulus mencatat orang-orang yang telah melihat sendiri Yesus telah hidup setelah ia mati. This is what it says, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Jesus Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me." 1 Korintus 15 mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. If the resurrection of Jesus was a lie, it is almost impossible to match more than 500 eyewitness accounts together. Jika kebangkitan Kristus itu adalah sebuah dusta, maka hampir mustahil untuk bisa mencocokkan kesaksian dari 500 saksi mata sekaligus. Moreover, in those days, Paul had many opponents who disagreed with his religion. Lebih lagi dari itu, pada waktu itu Paulus mempunyai banyak musuh yang tidak setuju dengan agamanya. In fact, many of them were strongly against the idea of resurrection. Dan sesungguhnya banyak dari mereka tidak setuju dengan ide tentang kebangkitan. If the resurrection of Jesus was made up, it would have been so easy for Paul's opponents to disprove him. Jika kebangkitan Yesus itu dibuat-buat, maka sangat mudah bagi musuh-musuhnya untuk membuktikan bahwa ia salah. The second reason is that the resurrection of Jesus Christ is the only possible reason for Christianity to survive past the first century. Dan alasan yang kedua adalah kebangkitan Yesus adalah satu-satunya alasan yang mungkin mengapa kekristenan dapat bertahan melewati abad pertama. Remember, at the time of Jesus' death, his followers lost all hope and direction. Ingat bahwa pada waktu Yesus mati, para pengikutnya telah kehilangan segala pengharapan dan juga arah. However, things changed so radically in just a few days. Akan tetapi segala sesuatu berubah dengan begitu drastis hanya dalam waktu beberapa hari. They regained their hope and were even willing to preach about Jesus against death threats. Mereka memperoleh kembali pengharapan mereka dan bahkan rela untuk memberitakan kabar tentang Yesus meskipun mereka berhadapan dengan ancaman pembunuhan. And indeed, most of the close followers of Jesus were killed because they preached the good news of Jesus. Dan tentu sebagian besar dari para pengikut setia Yesus benar-benar dibunuh karena mereka memberitakan kabar baik tentang Yesus. If Jesus did not come back to life, how do we explain this radical change? Jika Yesus tidak benar-benar kembali hidup, bagaimana kita menjelaskan perubahan radikal ini? How do we explain why the followers were willing to die for believing in Jesus? Bagaimana kita dapat menjelaskan bahwa pengikut-pengikutnya rela mati untuk percaya kepada Yesus? Now, some people might say that the followers of Jesus made up the resurrection of Jesus. Sebagian orang mengatakan bahwa para pengikut Yesus ini mengada-ngada tentang kebangkitan Yesus. In order to use this new religion to gain political power. Supaya dengan agama yang baru ini mereka dapat memperoleh kuasa politik yang lebih besar.
This is so far from the truth. Tapi ini jauh sekali dari kebenaran. What really happened was that the followers of Christ were a small minority among the Jews. Yang sesungguhnya terjadi adalah orang-orang Yahudi, pengikut-pengikut Kristus ini adalah minoritas yang kecil dari antara orang-orang Yahudi. Not only were they small in numbers, they were hunted down by both the Roman soldiers and the Jewish leaders. Bukan hanya mereka kecil jumlahnya, tapi mereka juga diburu oleh baik pemimpin orang Yahudi maupun juga saudara-saudara Romawi. Following Christ was not the popular thing to do. Mengikut Kristus bukanlah hal yang populer untuk dilakukan. And it will not help them gain the support of the Jewish people. Dan itu tidak akan menolong mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi. Moreover, Christianity is strictly a non-political movement. Dan lebih lagi, kekristenan dengan tegas bukanlah sebuah gerakan politik. It will not help you gain any military or political power. Ia tidak akan menolong saudara mendapat kuasa militer atau politik macam apapun. When Peter, a follower of Jesus, tried to defend Jesus with a sword, Jesus said to him, "Put your sword back into its place, for all who take the sword will perish by the sword." Ketika Petrus, seorang pengikut Yesus, mencoba membela Yesus dengan sebilah pedang, Yesus berkata kepadanya, "Masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang." And Christianity never taught the Jews to revolt against the Roman Empire. Dan kekristenan tidak pernah mengajar orang-orang Yahudi untuk memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Jesus says, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world." Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. In other words, Jesus is not building a kingdom on earth, but a kingdom in heaven. Dengan kata lain, Yesus bukan membangun kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaan di sorga. Likewise, the book of Romans teaches us to submit to the government, to pray for their good, and to not resist their authority. Demikian pula kitab Roma mengajar kita untuk tunduk kepada pemerintah, untuk mendoakan kebaikan mereka, dan untuk tidak menolak otoritas mereka. If this was what the followers of Christ taught, there was no way they could gain any political, economic, or military advantage by lying that Jesus did not resurrect. Jika inilah yang diajarkan kepada para pengikut Kristus, tidak mungkin mereka dapat memperoleh keuntungan politik, ekonomi, ataupun militer dengan berbohong bahwa Yesus telah bangkit. The followers of Christ were poor, rejected, and under constant threats of death. Para pengikut Kristus itu miskin, ditolak, dan senantiasa berada di dalam ancaman maut. Among all the followers of Jesus, Paul was perhaps the best example of this. Dari semua pengikut Kristus, mungkin Pauluslah salah satu representasi yang paling baik. Before becoming a Christian, Paul was an influential Jewish leader who hunted down Christians. Sebelum menjadi seorang Kristen, Paulus adalah seorang pemimpin Yahudi yang memburu orang-orang Kristen. But upon seeing Jesus, he was converted and he lost everything. Dan setelah ia bertemu melihat dengan Yesus, ia kehilangan segala sesuatunya dan ia mengikut Yesus. His friends, his social status, and his political influence. Teman-temannya, status sosialnya, dan juga pengaruh politiknya. But what did Paul say? Tetapi apa yang Paulus katakan? I count everything as loss. I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia. If it was not the hope of eternal life, if they did not see Jesus come back to life, what else could have explained this? Jika bukan karena pengharapan akan hidup yang kekal, jika bukan karena mereka melihat Yesus hidup kembali, maka apa lagi yang dapat menjelaskan hal-hal ini? Paul says in 1 Corinthians 15, "And if Christ has not been raised,
your faith is futile and you are still in your sins, then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope only in this life, we are of all people most to be pitied. Dan Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. My friends, if we believe in Jesus only for the benefits in this life, we are most pitiable and at the same time most foolish. Kawanku sekalian, jika kami percaya pada Yesus hanya untuk manfaat dalam hidup ini, maka kami adalah orang-orang yang paling malang dan pada saat yang sama yang paling bodoh di dunia ini. Because if you truly believe in what the Bible says about Jesus, there is nothing much to be gained in this life. Karena jika engkau sungguh-sungguh percaya kepada apa yang Alkitab katakan tentang Yesus, maka tidak banyak hal yang diperoleh di dalam hidup ini. Instead, many Christians have incurred great losses in this life in order to follow Jesus. Sebaliknya, banyak orang Kristen justru kehilangan banyak hal karena mereka mengikut Kristus. So many of us have given up our youth, our strength, our money, even our lives to this Jesus and his good news. Banyak dari kami yang telah merelakan masa muda kami, kekuatan kami, uang kami, bahkan nyawa kami bagi Yesus ini dan kabar baiknya. Why are we doing this? Mengapa kami melakukan semua ini? Because eternal life is promised to us after death. Karena kehidupan yang kekal telah dijanjikan bagi kami setelah kematian. Because we believe in the resurrection. Karena kami percaya kepada kebangkitan. My brothers and sisters, there's something very important for us to think about today as we revisit the topic of resurrection. Saudara-saudariku sekalian, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan hari ini ketika kita membahas tentang kebangkitan. Maybe some of you have been tempted to ask this in your heart. Why should I try so hard to follow Jesus? Mungkin sebagian dari saudara berpikir seperti demikian dalam hati saudara. Mengapa saya harus berusaha begitu keras untuk mengikuti Yesus? After all, why can't I just believe in Jesus but at the same time do whatever I want in this life? Mengapa saya tidak bisa hanya percaya saja kepada Yesus, tetapi juga melakukan segala sesuatu yang saya inginkan di dalam hidup ini? What's in it for me if I give up my comforts, my wealth, my after hours, and my security for Jesus? Apa untungnya bagi saya kalau saya merelakan seluruh kenyamananku, hartaku, waktu kosongku, dan keamananku bagi Yesus? I'll just give him the bare minimum to make sure that I go to heaven, but nothing more. Saya akan memberikan yang paling sedikit yang dibutuhkan untuk masuk kepada surga, tetapi tidak lebih dari itu. My dear brothers and sisters, remember what Paul says. Saudara-saudariku yang kekasih, ingatlah apa yang Paulus katakan. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Because to follow Christ is to follow him into his death. Karena mengikuti Kristus artinya mengikuti dia ke dalam kematiannya. And we are considered dead to the world. Dan kita dianggap mati bagi dunia. There's nothing else we hold dear to except Jesus Christ. Tidak ada hal lain yang kita pegang dengan erat-erat selain Yesus Kristus. Therefore, Paul says in Galatians 6, "But far be it from me to boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world." Karena itu di dalam Galatia 6, Paulus berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia." In other words, Paul is saying, I put all my trust in this cross. Dengan kata lain, Paulus mengatakan, aku menaruh seluruh percayaku kepada salib ini. And it seems so crazy to the world. Dan ini terdengar begitu gila oleh dunia. So crazy that they think I'm dead. Begitu gila sehingga mereka menyangka aku telah mati. But at the same time, I am crazy. Tetapi pada saat yang sama, aku memang gila. I think the world is dead. Karena aku mengira bahwa seluruh dunia telah mati. Jesus is not asking your mind to consent to the fact that he died and came back to life.
Yesus tidak meminta supaya dengan pikiranmu engkau setuju dengan fakta bahwa ia telah mati. Jesus is asking your heart to consent to the fact that we should follow him to death and emerge victorious over death on the other side. Yesus meminta hatimu untuk menyetujui fakta bahwa kita harus mengikuti dia kepada kematian dan tampil kembali di dalam kemenangan atas maut di sisi yang lain. To follow the resurrected Christ means to say farewell to this world. Mengikuti Kristus yang telah bangkit artinya kita berpamitan dengan dunia ini. And now speaking to my friends who are not Christians. Dan sekarang saya mau berbicara kepada teman-teman sekalian yang bukan Kristen. Jesus came back to life. Yesus telah hidup kembali. His resurrection proves that life after death is real. Kebangkitannya membuktikan bahwa hidup setelah kematian itu nyata. Not only that, this resurrection life is now freely offered to you. Dan bukan hanya itu, kebangkitan ini sekarang ditawarkan kepada engkau dengan cuma-cuma. Jesus said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? This is the question that Jesus asked his followers 2,000 years ago. Ini adalah pertanyaan yang Yesus lontarkan kepada para pengikutnya 2000 tahun yang lalu. And now the same question is issued to you. Dan sekarang pertanyaan yang sama diberikan kepada saudara. Do you believe this? Percayakah engkau akan hal ini? This is the message of the cross. Ini adalah berita salib. This is the challenge of his resurrection. Dan ini adalah tantangan dari kebangkitannya. Amen. Amin. Let us come together in prayer. Mari kita tunduk ke dalam doa. O Lord Jesus, Ya Tuhan Yesus, my life I now give to you. hidupku sekarang kuberi kepadamu. For you I will live Bagimu aku akan hidup. until I see you again Hingga aku bertemu lagi dengan engkau. in heaven or on earth. Di bumi maupun di surga. Receive our prayers. Terimalah doa-doa kami. May you sanctify it, for our words are full of sins. Kiranya engkau menguduskannya sebab perkataan kami penuh dengan dosa. Receive our souls, Terimalah kami, for jiwa kami. it is broken and weak. Karena kami rusak dan lemah. Receive us into your bosom, Terimalah kami di dalam pangkuanmu. for we need you every hour. Karena kami membutuhkan engkau setiap jam. O Lord, we ask for your special blessing for those who have decided to follow Jesus today. Ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu yang khusus bagi mereka yang memutuskan untuk mengikut engkau hari ini. May you help them know you better each and every day. Tolonglah mereka untuk mengenal engkau dengan lebih baik setiap harinya. May you help us all to confirm our faith in our words and actions. Dan kiranya engkau juga meneguhkan iman kami di dalam perkataan dan perbuatan kami. So that by our good works we are confirmed that we truly are the followers of Jesus. Sehingga melalui perbuatan kami yang baik, kami diteguhkan bahwa kami sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus. We ask all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami memohon semuanya ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus.